Hai Inspektor, masih ingat mengenai konten kami yang membahas mengenai asal-usul Republik dari bangsa Romawi? Kali ini Inspek History kembali bekerja sama dengan Frank dari Sejarah Romawi untuk membahas mengenai sejarah yang berada pada zaman Romawi kuno. Namun ternyata masih berhubungan dengan kehidupan manusia pada saat ini, yaitu formasi militer Tetsudo. Sebagian besar dari kita tentu mengenal keberadaan bangsa Romawi yang pernah berkuasa dan pernah memerintah di kawasan Laut Tengah. Kemampuan Romawi merubah nasib dari kota kecil menjadi negara yang demikian berkuasa, tidak terlepas dari keunggulannya di bidang militer. Pasukan Romawi yang kita kenal sebagai legion mungkin merupakan salah satu pasukan terbaik pada zaman klasik. Kemampuan legion dalam bertempur menaklukkan berbagai kota-kota berbenteng dan mempertahankan wilayah-wilayah yang demikian luas bisa dicapainya dengan berbagai taktik yang dikembangkannya. Di antara berbagai formasi Romawi, yang paling terkenal mungkin adalah formasi Tetsudo. Sebuah formasi yang sampai saat ini masih cukup relevan. Buktinya, formasi ini banyak digunakan oleh pihak kepolisian di seluruh dunia sebagai strategi dalmas atau pengendalian massa. Strategi dalmas adalah strategi yang ditetapkan pihak kepolisian apabila situasi dan kondisi massa dianggap tidak kondusif dan berpotensi menyebabkan gangguan untuk ketertiban umum. Hal-hal seperti ini tidak jarang kita jumpai saat unjuk rasa atau demonstrasi besar yang tiba-tiba berubah menjadi anarkis. Dalam kondisi seperti ini, polisi yang menjaga massa dapat diturunkan dengan menggunakan strategi dalmas untuk membubarkan kerumunan massa yang berlaku anarkis atau membubarkan demonstrasi yang telah melewati batas waktu tertentu. Dalam kondisi yang seperti itu, sepertinya sudah terbayang-bayang dalam benak kita mengenai sebuah perisai besar dan berbentuk persegi panjang yang umumnya digunakan oleh para personil kepolisian sebagai perlindungan dari kericuhan yang mungkin terjadi dalam suatu unjuk rasa. Perisai dengan bentuk ini memberikan perlindungan yang sangat memadai, baik karena ukurannya yang besar maupun bahannya yang kuat. Jika situasi semakin tidak kondusif dan kekacauan terjadi, pihak kepolisian akan menggunakan formasi di mana sekelompok petugas membentuk barisan yang sangat ketat, dan barisan terdepan bersiap untuk menahan perisainya di bagian depan. Sedangkan barisan belakangnya mengangkat perisai untuk menutupi bagian atas dari barisan tersebut, sehingga terbentuk suatu formasi yang akan sulit ditembus baik secara langsung maupun melalui lemparan benda-benda. Formasi tersebut sebenarnya merupakan warisan dari militer Romawi yang sudah pernah diterapkan sekitar ribuan tahun yang lalu. Formasi tempur ini dijuluki sebagai Tetsudo, yang merupakan istilah dari bahasa Latin kuno, yang jika diterjemahkan artinya adalah kura-kura, merujuk pada perisai-perisai prajurit Romawi yang bentuknya mirip seperti tempurung kura-kura. Formasi ini masih termasuk dalam golongan formasi tembok perisai, di mana prajurit bahu-membahu berbaris dan memegang perisai mereka untuk berlindung dari serangan musuh. Formasi Tetsudo digunakan oleh pasukan legion Romawi dalam berbagai pertempuran, khususnya untuk berlindung dari serangan-serangan jarak jauh seperti panah, tombak, lemparan batu, dan sebagainya. Efektivitas formasi ini dalam melindungi para pasukan legion dari serangan-serangan musuhnya mempengaruhi keputusan dari lembaga kepolisian untuk menggunakan Tetsudo sebagai bentuk perlindungan dari senjata-senjata yang sering digunakan massa dalam kericuhan, seperti batu atau segala macam material lain yang bisa dilemparkan. Apabila ada personil polisi yang terluka, formasi Tetsudo juga bisa melindungi personil tersebut dari bahaya yang mengancam. Jika massa bertindak agresif, barisan semacam Tetsudo juga bisa dibentuk oleh personil kepolisian untuk menahan gelombang demi gelombang serangan massa yang seringkali tidak terarah dan tidak terorganisir. Dalam pertempuran Romawi, Tetsudo dapat digunakan dalam berbagai macam situasi. Namun, seringkali formasi ini lebih banyak digunakan sebagai taktik bertahan untuk melindungi prajurit
dari serangan misil atau bahkan serangan langsung prajurit berkuda. Salah satu contohnya adalah pertempuran Media, ketika pasukan yang dipimpin oleh Mark Antony dipukul mundur oleh prajurit kuda berzirah dan pasukan pemanah berkuda dari Kekaisaran Parthia. Tetsudo juga digunakan untuk melindungi prajurit yang terluka, khususnya yang memiliki pangkat yang tinggi, sehingga dapat dilakukan evakuasi dan mendapatkan perawatan yang memadai. Selain sebagai taktik bertahan, Tetsudo juga bisa digunakan secara ofensif, seperti ketika seorang jenderal Romawi memutuskan untuk maju secara perlahan untuk mendekati barisan lawannya. Sementara itu, dari barisan belakang, sejumlah prajurit pemanah dan pelempar misil menembakkan senjata mereka. Kepolisian menggunakan formasi ini untuk menggebrak dan memecah gelombang barisan massa, supaya lebih mudah untuk dikendalikan. Karena biasanya, sebuah kericuhan tidak memiliki organisasi yang teratur dan disiplin yang setara dengan kepolisian. Tidak mengherankan jika polisi anti huru-hara seringkali dapat dengan mudah menetralisasi massa yang sebenarnya secara jumlah jauh lebih besar dibandingkan jumlah polisinya. Selain kedisiplinan personil kepolisian yang jauh lebih baik dan formasi barisan Tetsudo yang memberikan dampak psikologis bagi para demonstran, polisi juga menggunakan berbagai senjata yang tidak mematikan, seperti water cannon, gas air mata, senapan peluru karet, pistol listrik, dan sebagainya. Tetsudo juga digunakan saat pengepungan ketika Romawi menjadi pihak yang menyerang sebuah kota. Secara keseluruhan, formasi Tetsudo masih jauh lebih sering digunakan prajurit Romawi dalam pengepungan benteng dibandingkan dengan pertempuran langsung. Pertahanan utama sebuah kota selain parit dan tembok tentu adalah pemanah dan artileri yang disiagakan pada tembok. Prajurit pemanah dan artileri umumnya menimbulkan korban yang tidak sedikit di pihak menyerang. Tetsudo sangat efektif untuk mengantisipasi hal tersebut. Ketika seorang jenderal Romawi memerintahkan serangan, para prajuritnya akan berkelompok membentuk formasi dan maju secara perlahan-lahan mendekati benteng. Tidak banyak panah dan misil yang mampu menembus formasi tersebut. Bahkan batu-batu besar yang menimpa dari atas bisa ditahan. Setelah semakin dekat dengan tembok musuh, rangkaian perisai bagian atas dari Tetsudo juga bisa digunakan sebagai jalan atau tangga, dengan memiringkan perisainya dari bagian belakang menuju ke bagian depan. Para prajurit Romawi menggunakan perisai-perisai ini untuk mendaki ke bagian atas tembok dan menyerang prajurit-prajurit musuh yang ada di atas tembok. Lalu apa yang membuat formasi ini demikian efektif? Ukuran perisai berbentuk persegi panjang yang sedemikian besar, dan juga ketebalannya memampukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi para penggunanya. Namun perlu diingat, bentuk perisai ini merupakan hasil perkembangan militer Romawi yang berjalan selama ratusan tahun. Perisai ini baru banyak digunakan setelah Kaisar Agustus, sedangkan pada era sebelumnya, perisai yang digunakan lebih berbentuk oval dan tidak seluas perisai pada era Kekaisaran Romawi. Perisai berbentuk persegi panjang ini biasa dijuluki dengan nama scutum, yang dalam bahasa Latin kuno berarti perisai. Scutum dibentuk dengan 3 lapis kayu dan terkadang lapisan tambahan dari kulit hewan. 3 lapis kayu ini dilekatkan dan dibentuk sedikit melengkung ke depan. Di bagian depannya, biasanya juga dipasang sebuah tonjolan besi di tengahnya. Scutum memiliki berat sekitar 10 kg, tinggi 1 meter, dan lebar 40 cm. Perisai ini memberikan perlindungan yang sangat baik, melindungi hampir seluruh prajurit yang memegangnya. Karena strukturnya yang agak melengkung ke depan, tidak jarang pedang yang menyerangnya menjadi meleset, atau bahkan memantul. Scutum juga merupakan senjata bagi prajurit Romawi yang akan menerjang musuh, dengan memukulkan perisai tersebut ke arah musuhnya, sehingga mereka terhempas mundur. Perisai yang digunakan polisi memiliki bentuk yang mirip dengan scutum, sama-sama dipegang dengan 2 tangan dan sanggup menutupi sebagian tubuh dari penggunanya. Perisai polisi anti huru-hara dibuat menggunakan bahan transparan polikarbonat. Sekalipun tidak sekuat scutum, namun cukup efektif melindungi diri dari berbagai jenis lemparan. Dalam situasi yang lebih serius, kepolisian juga memiliki perisai balistik yang tahan terhadap tembakan senapan api, bentuk cembung ke depan,
diadopsi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih efektif untuk menggebrak barisan massa. Salah satu catatan pertama mengenai penggunaan formasi Tetsudo adalah sejarawan Romawi kuno bernama Titus Livius. Ia mencatatkan asal-muasal Tetsudo dalam parade militer yang sering diadakan oleh bangsa Romawi. Selanjutnya, Plutarch menjelaskan tentang bentuk formasi ini dalam Perang Sertorian dan invasi Mark Antony ke Parthia. Gambaran-gambaran Tetsudo juga terdapat dalam berbagai peninggalan arsitektur Romawi seperti Trajan's Column, Marcus Aurelius Column, dan Arch of Septimius Severus. Formasi ini akan terus digunakan bahkan setelah kejatuhan dari Romawi Barat dan kejatuhan dari Romawi Timur. Saat ini, Tetsudo lebih banyak digunakan sebagai salah satu metode dari kepolisian untuk mengendalikan massa, khususnya saat demonstrasi berakhir dengan kericuhan. Tetsudo sering digunakan untuk menghadapi kericuhan berskala besar yang berpotensi menyebabkan kekerasan atau gangguan dari keamanan publik. Salah satu contoh penggunaannya adalah gelombang demonstrasi besar-besaran yang beberapa waktu lalu terjadi di Hong Kong dan menarik perhatian di seluruh dunia. Ketika demonstrasi terjadi, kita bisa melihat bagaimana petugas kepolisian Hong Kong menerapkan formasi Tetsudo yang sebenarnya merupakan perkembangan dari formasi militer Romawi. Dalam hal ini, kita bisa belajar bagaimana pelajaran-pelajaran dari masa lalu masih sangat berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.